berikutnya adalah tentang DHCP server. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP tersebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP tersebut sebagai DHCP client. Sehingga dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi DHCP IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. Setelah itu, server meminjamkan list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Seperti ini, ya. DHCP client, DHCP server, ada DHCP client, DHCP client. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP klien tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak memperbarui permintaan kembali, maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, dan atau selamanya. Jangka waktu disebut list period. Cara kerja DHCP yaitu ada 4 tahapan, yaitu DHCP discover. Yang pertama, klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Yang kedua, DHCP over, yaitu DHCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu yang ketiga, DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang keempat adalah DHCP acknowledgement. DHCP server yang memang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledge. Kemudian klien melakukan inisiasi dengan mengikat nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan DHCP server yaitu memudahkan dalam transfer data kepada disk lain-lain di kantor PC server. DHCP menggunakan alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Yang keempat yaitu DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan yang kelima adalah DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya. Kekurangan DHCP server yaitu semua penggunaan IP tergantung pada server. Maka jika server mati, semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Langsung ke percobaan seperti ini. Kita ada tambahkan satu server yaitu DHCP server dengan IP 253. Ingat setting IP server secara statik 192.193
sampai maksimumnya 50. Oke, setelah itu keempat, aktifkan laptop untuk mengangkat 2 GB klien yang fasilitas mendapatkan IP dari database server. Laptop. Terus ke smartphone juga. Setelah itu kita ping apakah bisa. Pertama, jadi sudah tentu. Dan itu dengan adanya DHCP server kita tidak perlu menghitung atau melakukan IP dari beberapa klien. Tapi kekurangannya adalah jika DHCP servernya mati, semuanya diterima. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke praktikum DHCP server, kita kenakan teorinya terlebih dahulu, yaitu DHCP atau kepanjangan dari Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup memberikan referensi kepada DHCP server. Langkah-langkah cara kerjanya yaitu yang pertama, DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server, yaitu dengan cara broadcast mencari DHCP server. Lalu yang kedua adalah DHCP over, yaitu DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut bahwa ini loh, saya punya IP sekian. Setelah itu, DHCP request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama, diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang keempat yaitu DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang menang atau yang diterima oleh DHCP client memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisiasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan DHCP server yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. Yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain
jika klien yang sebelumnya itu tidak sedang menggunakan. Yang keempat, yaitu DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, yaitu DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan DHCP server, yaitu semua pemberian IP tergantung pada server. Jadi, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Skenario, yaitu kita punya DHCP server di sini dengan IP-nya 192.168.1.253. Ya. Lalu sama, ini tadi ada laptop dan smartphone. Kita setting IP servernya DHCP yaitu ini server static config path ethernet 0. DHCP server config path ethernet 0. Kita setting seperti ini 192.168.1.253 dengan subnet mask 25 atau 255.255.255.128. Setelah itu mengaktifkan DHCP server dengan konfigurasi service DHCP lalu di-on-kan. Kita berikan nama, default gateway, DNS server, start IP address, dan subnet mask-nya, dan maksimum service DHCP. Kita on-kan, namanya biarkan saja. Kalau bisa namanya juga boleh. Ini default gateway-nya 254, DNS servernya segini, kita start IP-nya mulainya bisa digunakan, yaitu 151 dengan subnetnya sekian dan maksimum number of user-nya 50 saja. Lalu kita tekan save. Ini kita sudah tersimpan. Setelah itu mengaktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan mendapat. Ini kan tadi sudah nyala ya. Kita coba matikan dulu lalu kita nyalakan. Kita masuk ke desktop IP configuration. Nah, ini kan dia. Nah, kita masukkan apakah nih dia dapatnya 152, 192, 168, 152. Dia dalam range 151, dia pertamanya adalah 151. Lalu dipakainya 50 IP setelahnya. Ini data-data dari DHCP server yaitu subnet mask-nya segini, default gateway-nya ini, DNS server-nya ini. Lalu kita mau ke smartphone juga. Nah, kita masukkan ke desktop IP configuration. Coba kita ke klik DHCP, request dulu. Nah, kita dapatnya 153. 192.168.1.153 dengan subnet mask-nya segini, default gateway-nya ini, dan DNS-nya ini. Jadi simple, tapi kekurangannya tadi si DHCP servernya mati, maka semuanya ini juga mati. So, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.